bahwa sebenarnya Presiden Jokowi itu adalah seorang anak dewa. Jangan dilawan. Ingat kata Pak Bambang Pacul. Jangan lawan orang baik. Kalah kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku, sebahasa setanah air, sesuai dengan janji saya, kali ini saya ingin membahas topik Jokowi anak dewa. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin klarifikasi. Klarifikasi apa menjelaskan? Ya, kira-kira lah. Jadi, belakangan ada dua hoax yang sengaja dibangun untuk menghasut masyarakat gitu ya. Saya pikir ini perlu sekali untuk dijelaskan agar supaya masyarakat itu tidak kemudian menjadi kayak pentol korek api yang sedikit-sedikit digesek lalu menyala. Ntar kalau merembet kemana-mana makin ribet keadaan bangsa kita. Saya pikir seperti itu. Yang pertama itu ada videonya Mary Riana, motivator terkenal, motivator populer. Jadi ada salah satu konten motivasi Mary Riana yang itu sebenarnya ada dua bagian ya. Ada bagian awal yang seolah-olah Mary Riana sedang mengungkap suatu pesimisme gitu ya. Nah, bagian itu dipotong kemudian disebar. Terus dibangunlah opini kalau seorang motivator populer saja bisa sepesimis ini, bagaimana dengan kita, gitu kan? Masyarakat, saya ingin menyampaikan di sini, menjelaskan bahwa video Mary Riana tersebut adalah video potongan. Ya, video selengkapnya, kalau ditonton secara utuh, maka itu sebenar-benarnya merupakan suatu narasi optimisme ya. Jadi Mary Riana sedang menebar optimisme yang begitu hebat, tetapi di bagian pertamanya itu seolah-olah dia sedang menebar pesimisme, tetapi itu sebenar-benarnya adalah serapan daripada propaganda isu yang disebar oleh pihak-pihak yang haus kekuasaan, kira-kira seperti itu, ya kan? Haus kekuasaan, tetapi enggak dapat, kemudian enggak kebagian porsi di lingkaran kekuasaan, lalu membangun pesimisme, menebar pesimisme kepada masyarakat. Nah, itu yang diserap oleh Mary Riana dan itu dinarasikan di bagian awal videonya. Nah, kalau video itu ditonton secara utuh, maka sebenar-benarnya itu merupakan video narasi optimisme, ya. Silakan cari di channelnya Mary Riana dan tonton video lengkapnya di sana agar tidak gagal paham dan kemudian terhasut, kemudian menjadi kayak pentol korek api yang digesek, menyala dan kemudian merembet dan bikin kisruh. Jangan, oke? Tonton video lengkapnya di channel Mary Riana. Yang kedua, ada juga yang coba membangun satu hasutan ya. Itu Hakim Anwar Usman bukannya sudah diberhentikan, kok kenapa muncul lagi di sidang sengketa pileg gitu kan? Atau pilcaleg gitu. Saya juga merasa ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa Hakim Anwar Usman itu dicopot dari jabatannya sebagai ketua Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan diberhentikan sebagai hakim atau kiprahnya atau profesinya sebagai hakim itu dibekukan oleh negara. Tidak seperti itu ya. Jabatannya sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi itulah yang dicopot. Dan kemudian sidang sengketa Pilpres itu beliau tidak diperbolehkan mengikuti beliau tidak diperbolehkan untuk ikut mengadili gitu. Nah, kalau sidang yang lain beliau boleh ikut. Nah, sidang Pilpres beliau tidak dibolehkan karena diduga ada konflik kepentingan. Mengingat beliau itu adalah pamannya
Gibran Rakabuming Raka, iparnya Presiden Jokowi gitu. Nah, itu dianggap ada konflik kepentingan di dalamnya sehingga beliau tidak diperbolehkan untuk ikut mengadili sengketa Pilpres. Nah, kalau persoalan-persoalan yang lain jelas beliau boleh ikut. Kenapa? Karena beliau hanya dicopot dari jabatannya sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi. Oke? Beliau dicopot dari jabatannya sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan eksistensinya atau profesinya sebagai hakim itu dibekukan oleh negara, tidak seperti itu. Oke? Masyarakat cerdas-cerdaslah ya, agar tidak menjadi makhluk-makhluk yang mudah digesek dan mudah menyala. Kita bukan pentol korek api. Oke? Sekarang terkait opini saya bahwa Presiden Jokowi adalah anak dewa. Saya sedari awal melihat ada banyak hal yang sebenarnya tidak wajar di diri Presiden Jokowi. Tidak wajar dalam tanda petik. Tidak wajarnya seperti apa? Saya melihat seperti orang ini, sosok ini tidak pernah mengenal yang namanya kelelahan gitu, kecapean, tidak pernah. Oke? Saudara pernah melakukan perjalanan jauh? Saya sering melakukan perjalanan jauh ya. Sering melakukan perjalanan jauh. Dari Jawa Timur ke Jakarta, ya kan? Atau dari Jawa Tengah ke Jakarta, atau dari Jakarta ke Jawa Tengah, kan? Dari Jakarta ke Jawa Timur. Saya sering melakukan perjalanan jauh dan sebagai manusia itu lelahnya luar biasa, ya enggak? Lelahnya luar biasa. Padahal kita menumpang bus eksekutif, ya kan? Tenang, ber-AC, terus tempat duduknya empuk. Kalau kita ngantuk, ya senderannya tinggal dimiringkan ke belakang, terus kita bisa tidur santai. Ada tempat pijakannya juga. Sempurnalah pokoknya menurut saya. Nah, meskipun demikian, dalam suatu perjalanan jauh atau dalam suatu perjalanan menempuh jarak yang jauh, kita itu kelelahan, ya. Meskipun kita sangat menikmati perjalanan tersebut dengan bis eksekutif, tapi yang namanya manusia, kelelahan itu tidak bisa kita hindari, ya kan? Nah, Presiden Jokowi sejak terpilih di 2014, ya, beliau langsung gencar-gencarnya mengelilingi Indonesia. Kita jangan dulu bicara tentang pekerjaan-pekerjaan besar yang beliau lakukan. Oke? Kita coba renungkan soal melakukan perjalanan jauh. Cukup itu dulu. Jangan dulu bicara tentang pekerjaan pembangunan, ya, stadion bola kaki, bendungan-bendungan raksasa, dan lain-lain. Ya. Jangan dulu kita bicara tentang itu. Kita bicara tentang lelahnya melakukan perjalanan jauh. Insinyur Haji Joko Widodo hampir tidak pernah kelihatan sama saya beliau itu menunjukkan gejala-gejala kelelahan. Oke? Jadi di sini saya melihat bahwa Presiden Jokowi ini seorang sosok yang kalau dibandingkan dengan manusia rata-rata, ya, manusia pada umumnya, beliau ini punya satu punya satu kepribadian yang secara logika itu tidak masuk akal itu, ya. Beliau punya satu kemampuan di atas rata-rata. Perjalanan jauh sudah biasa, seperti barang biasa, dan tidak pernah beliau menunjukkan gejala-gejala kelelahan. Dari Jakarta ke NTT, terus kemudian memantau pekerjaan pembangunan di NTT. Dari NTT ke Kalimantan, ya kan, memantau pekerjaan pembangunan di Kalimantan. Dari Kalimantan ke Papua, memantau pekerjaan pembangunan di Papua, ya kan. Entah itu jalan, entah itu bandar udara, ya kan, entah itu pelabuhan dan lain-lain. Dan beliau tidak pernah, nyaris tidak pernah kelihatan sama saya beliau menunjukkan gejala-gejala kelelahan. Oke. Bahkan melakukan perjalanan saja tanpa melakukan apa-apa, hanya melakukan perjalanan saja kita kelelahan. Tapi orang ini bukan sekedar melakukan perjalanan jauh, memantau pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang hebat dan luar biasa. Selama bertahun-tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, berjalan mengelilingi Indonesia,
melakukan bahkan memantau secara langsung pekerjaan pembangunan, dan beliau nyaris tidak pernah kelihatan sama saya menunjukkan gejala-gejala kelelahan. Luar biasa. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan kemudian kalau kita jujur, ya, masifnya pekerjaan pembangunan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Masifnya pekerjaan pembangunan di era Presiden Jokowi yang Indonesia sentris itu, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu, kalau kita merenung, itu sepertinya tidak masuk akal. Kenapa? Karena saya melihat seperti Presiden Jokowi ini mampu mengalahkan waktu. Dia punya satu kemampuan spesial mengalahkan waktu. Tidaklah mungkin, ya, seorang presiden dalam kepemerintahannya yang dibatasi oleh waktu hanya 5 tahun. Dalam kurun waktu tidak sampai 5 tahun sudah ada berbagai macam pembangunan yang luar biasa. Entah itu di Papua, entah itu di NTT, entah itu di Kalimantan. Di mana-mana ada satu pencapaian pembangunan yang begitu luar biasa, dan kalau itu diukur secara waktu tidak masuk akal. Jadi Presiden Jokowi ini menurut saya punya satu kelebihan untuk mengalahkan waktu. Nah, inilah salah satu alasan kenapa saya katakan Presiden Jokowi ini sosok yang janggal itu, ya, yang tidak masuk logika normal. Dan kemudian, ya, pekerjaan pembangunan yang begitu masif dan luar biasa itu, ya, tidak berjalan mulus. Ada pula tantangan-tantangan dari sisi yang lain gitu. Ada cercaan, hujatan, ada pertentangan-pertentangan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang dapat kita nilai, kita anggap sebagai perongrong pemerintah, perongrong ideologi negara, ya kan? Jadi beliau, kalau orang bekerja dalam kondisi yang aman, tentram, ya, damai, tidak ada gangguan, tidak ada tantangan dari pihak-pihak tertentu, saya pikir wajar kalau dia kemudian menghasilkan pencapaian yang signifikan. Tapi sementara kita bekerja dan dari sisi-sisi yang lain ada tantangan-tantangan yang terus membanjiri kita, terus menghujani kita, dan kemudian kita masih mampu menghasilkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Wow, menurut saya itu artinya kita punya kelebihan di atas rata-rata. Dan itu yang saya lihat di diri Presiden Jokowi dalam kinerjanya semasa menjabat 2014-2019. Nah, bahkan hingga saat ini ada pencapaian-pencapaian banyak, ya, yang kalau diukur dengan rentang waktu itu tidak masuk akal. Beliau seolah-olah mengalahkan waktu, ya kan? Terus kemudian upaya-upaya untuk menjungkir balikan kepemimpinannya, upaya-upaya untuk menggulingkan Presiden Jokowi dari tahta kepresidenan, upaya makar, ya kan, seringkali terjadi. Ya, kalau kita boleh jujur, ada demo berjilid-jilid, ya kan, demo 212, ya, 411, ya, apa namanya, reuni 212 dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak sekali aksi-aksi besar yang kalau kita kalau kita renungkan, ya, secara logika, semestinya reaksi-reaksi dari pihak-pihak tertentu, aksi-aksi akbar dari pihak-pihak tertentu merongrong ke pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau secara logika beliau sudah tumbang. Kalau secara logika Presiden Jokowi semestinya sudah lengser gitu. Bahkan kemarin sebelum pemilihan umum juga sempat ada upaya pemakzulan presiden, ya kan? Itu seringkali terjadi, reaksi-reaksi itu seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas karena tidak kebagian kekuasaan, ya kan? Udah kebelet, kayak orang kebelet pengen pipis gitu, atau pengen beol itu kan. Atau kayak orang sudah begitu kehausan dan sementara membutuhkan air gitu. Atau orang sudah begitu kelaparan sementara sangat-sangat membutuhkan makanan gitu kan. Tapi belum kebagian gitu kan. Jadi ya memang mengerikan, ngeri-ngeri sedap tantangan yang dihadapi oleh
bangsa, oleh negara kita di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Yang kalau dicermati secara logika, semestinya hal-hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk mengguncang balikan tahta kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau dipikir secara logika, semestinya Presiden Jokowi itu sudah lengser. Tapi dalam tantangan yang begitu luar biasa hebatnya, bertubi-tubi, hinaan, cercaan, makian, hujatan, rongrongan, dan pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tetap kokoh berdiri bahkan hingga hari ini. Dan saya yakin, kenapa saya yakin? Karena mayoritas rakyat Indonesia masih di kisaran 70-80%. Ini siang dan malam berdoa, memanjatkan doa-doa kepada Yang Maha Kuasa, memohon berkat untuk turun ke atas kehidupan Presiden Jokowi bahkan keluarganya. Jadi saya yakin Presiden Jokowi akan mengakhiri pertandingan ini. Menurut saya kepemimpinan Presiden Jokowi ini semacam gambaran pertandingan moral. Jadi beliau akan mengakhiri pertandingan moral ini dengan sangat baik, dan akan ada satu kejutan luar biasa di akhir masa kepemimpinan. Saya sudah sejak 2017-18 saya sudah mengungkap ini, bahwa akan ada satu kejutan luar biasa tentang bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ada satu kejutan luar biasa yang akan terjadi di akhir masa kepemimpinannya. Nah, jadi hal-hal ini menurut saya, ya, kalau saya menganaloginya merujuk kepada mitologi Yunani kuno, Presiden Jokowi ini menunjukkan gejala-gejala bahwa beliau ini sebenarnya anak dewa. Gitu. Oke, poin yang terakhir yaitu tentang Pilpres. Saya sudah singgung di video sebelumnya bahwa Ibu Megawati percaya ramalan Jawa, Presiden Jokowi juga percaya ramalan Jawa, Pak Ganjar Pranowo juga percaya ramalan Jawa, Pak Anies Baswedan pun sebenarnya percaya ramalan Jawa, Pak Prabowo Subianto, semua percaya ramalan Jawa. Buktinya apa? Buktinya Pak Prabowo Subianto kemarin mengungkapkan niatnya untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro. Maksudnya apa? Maksudnya supaya karisma daripada simbol perlawanan atau Pangeran Diponegoro itu turun ke atas Pak Prabowo Subianto. Pak Ganjar Pranowo sowan pendekatan ya dengan sanak famili Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian Pak Anies Baswedan memamerkan beliau ketika menerima keris Pangeran Diponegoro. Itu satu bukti bahwa mereka semua percaya ramalan Jawa. Bahwa momen pemilu 2024 itu merupakan momen untuk sosok yang berasal dari pihak yang melawan penguasa. Dan itu disimbolkan dengan Pangeran Diponegoro. Tapi itu dibatalkan, telah berubah atau dirubah oleh Presiden Jokowi. Itu ramalan Jawa. Jadi sebenarnya gejala-gejala menurut ramalan Jawa untuk pemimpin bangsa Indonesia ke-8, yang pertama keturunan asing, dan yang kedua besar tinggi, dan yang ketiga berasal dari pihak yang dianggap sebagai antitesa dari penguasa, dianggap sebagai lawan dari penguasa. Oke, mari kita urut satu-satu. Keturunan asing, saya dari awal saya sudah katakan bahwa kontestasi Pilpres 2024 Pak Ganjar Pranowo kita diskualifikasi. Kenapa? Tidak masuk. Menurut ramalan Jawa juga nggak masuk. Belum lagi ditambah dengan segala cercaan dan hinaan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi, Mas Gibran. Jelas itu melukai hati rakyat. Tapi kita belum sampai ke situ dulu. Berdasarkan ramalan Jawa saja, ya, pada poin yang itu saja, Pak Ganjar Pranowo sebenarnya sudah terdiskualifikasi. Jadi kita diskualifikasi Pak Ganjar Pranowo, nggak masuk. Ciri-cirinya keturunan asing, yang kedua besar tinggi. Nah, mari kita urai besar tinggi ini. Mari kita lihat
Keturunan asing ada dua. Satu Bapak Prabowo Subianto. Dan yang kedua Pak Anies Baswedan, keturunan asing. Bapak Prabowo Subianto berdarah keturunan Cina. Pak Anies Baswedan berdarah keturunan Arab. Artinya kontestasi Pilpres 2024 itu sebenarnya panggungnya Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Pak Ganjar, no. Ciri yang berikut adalah besar tinggi. Pak Prabowo memang besar. Memang besar Bapak Prabowo. Besar. Tapi enggak tinggi. Yang besar tinggi siapa? Pak Anies Baswedan. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada ciri-ciri yang diterangkan dalam ramalan Jawa pemimpin Nusantara ke-8 itu ada pada Anies, ada pada Pak Anies Baswedan. Ciri-cirinya itu ada pada besar, tinggi, keturunan asing, dan dari pihak yang dianggap sebagai antitesa penguasa atau lawan daripada penguasa atau lawan dari pemerintahan yang sementara berkuasa. Kira-kira seperti itu. Dan kriteria-kriteria itu semuanya terpenuhi sempurna, lengkap dalam diri Pak Anies Baswedan. Jadi nggak perlu Pak Anies Baswedan itu melakukan sesuatu untuk menjadi antitesa. Sejak awal juga beliau itu sudah dilabeli sebagai antitesa daripada pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini. Jadi ciri-ciri seperti yang digambarkan dalam ramalan Jawa itu mengarah kepada Pak Anies Baswedan. Tapi Presiden Jokowi telah merubah itu. Nah, yang bisa merubah ramalan Jawa, ya konon ramalan Jawa itu sulit sekali untuk meleset. Nyatanya sudah diacak-acak, sudah berubah. Nah, konon orang yang memiliki kemampuan untuk merubah ramalan adalah anak dewa. Jadi saya memandang Presiden Jokowi itu, ya, menurut mitologi kuno, mitologi Yunani kuno, beliau itu anak dewa. Dia mampu mengacak-acak ramalan, mampu merubah nasib suatu bangsa. Itulah Presiden Jokowi. Nah, lantas Presiden Jokowi melakukan apa untuk mengacak-acak ramalan Jawa tersebut? Yang dia lakukan adalah rekonsiliasi para tokoh besar bangsa Indonesia. Saya pernah mengutarakan ini, tapi baik itu pihak 01 maupun pihak 03 nggak mau mendengarkan saya. Saya katakan bahwa kubu 02, ya, Prabowo Gibran, menggunakan rekonsiliasi sebagai senjatanya. Dan rekonsiliasi yang terjadi, yang mereka lakukan adalah rekonsiliasi para tokoh besar bangsa Indonesia. Maka kita harus melawannya juga dengan rekonsiliasi sebagai senjata kita. Lantas rekonsiliasi seperti apa yang akan kita lakukan? Kita akan rekonsiliasi dengan rakyat. Datangi titik-titik lokasi di mana rakyat sedang berjuang untuk menggapai keadilan. Kita akan rekonsiliasi dengan mereka. Mengajukan pertanyaan, satu pertanyaan. Sekiranya kalau kami pasangan ini terpilih menjadi presiden, wakil presiden, kalian minta apa? Sebenarnya hanya satu pertanyaan itu yang perlu dibawa keliling Indonesia oleh pasangan capres-cawapres manapun selain 02. Ya. Itu merupakan upaya rekonsiliasi dengan rakyat. Karena kubu 02 menggunakan rekonsiliasi sebagai senjata luar biasa mereka di Pilpres 2024, maka kita harus menghadapinya juga dengan senjata yang sama, yaitu rekonsiliasi. Kita rekonsiliasi dengan rakyat. Kan? Sayang sekali ketika saya datang di Kupang, saya tanya Pak Ganjar ke Kupang ngapain, kemana? Pantai Lasiana, kata selfie ria dengan TikToker. Astaga, saya bilang cari apa di Pantai Lasiana? Kalau sekedar berekreasi, kalau sekedar berpiknik, mungkin ada pantai-pantai yang lebih indah selain Pantai Lasiana. Bukan berarti saya tidak mengagumi keindahan pantai di daerah saya sendiri, ya kan? Pak Ganjar kalau sekedar mencari TikToker untuk berselfie ria, mungkin ada pantai-pantai yang lebih indah, ya? Lebih eksklusif untuk setingkat calon presiden, kira-kira begitu, ya kan? Kenapa harus datang di Kupang? Kalau datang di Kupang, kenapa tidak pergi ke Besipai? Karena Besipai adalah titik lokasi di mana rakyat sedang berjuang menggapai keadilan. Kenapa tidak pergi ke Sumba? Ke titik lokasi sapi unggulan. Karena di situ ada luka hati para tua-tua adat. Ingat, cercaan bahkan makian dari sosok seorang gubernur.
Ada luka hati di sana. Pergi ke sana, obati. Bawa pertanyaan. Kalau kami terpilih jadi presiden wakil presiden, kalian minta apa? Pergi ke Kalimantan sana. Titik lokasi sengketa lahan antara rakyat dengan pihak perusahaan. Ya, sampai ada konflik, sampai ada rakyat yang menjadi korban. Ke sana, bawa pertanyaan itu. Kalau kami terpilih jadi presiden wakil presiden, kalian minta apa? Ini sebenarnya gambaran rekonsiliasi, bentuk rekonsiliasi yang harus dilakukan, entah itu pihak 01, entah itu pihak 03, untuk kemudian menghadirkan satu perlawanan yang berkelas, ya, perlawanan yang berkelas, pertarungan yang berkelas terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tapi sudah selesai, ya kan? Kita hanya sedang menceritakan kembali flashback ya untuk menjelaskan apa yang sementara saya sampaikan. Kan seperti itu. Jadi merujuk kepada semua itu ya. Dan terakhirnya Presiden Jokowi menurut saya telah mengacak-acak ramalan Jawa yang konon sulit sekali untuk meleset itu, dan kemudian merubah nasib yang sementara yang sebenarnya sudah digambarkan dalam lamaran Jawa tersebut. Itu satu hal yang tidak wajar, dan menurut saya hanya orang-orang berkelebihan khusus, ya. Hanya orang-orang spesial saja yang punya kemampuan seperti itu. Jadi menurut saya hal-hal itu merupakan gejala bahwa sebenarnya Presiden Jokowi itu adalah seorang anak dewa. Jangan dilawan. Ingat kata Pak Bambang Pacul. Jangan lawan orang baik. Kalah kamu. Saya Kristianto Yunoni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi. Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.